Berarti kalau semangat sampai jam 1 ya. Siap. Coba yang pengen pergi haji tunjuk tangan. Masya Allah. Duitnya punya? Coba yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya doain yang jawab salam biar Allah kasih rezeki yang banyak, biar cepat dipanggil Allah. Berarti engah ini ya. Panggilan Allah biar ke Mekah dan ke Madinah. Pilihannya KBIHU apa Bu? Nurul Amal. Insya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri. Amin Bu, amin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita doakan tamu Allah, sahibul bait, Bapak Kiai Haji Muhyiddin dan Ibu Ustazah Hajjah Munawwarah, yang insya Allah tahun ini akan menjadi tamu Allah, dan seluruh jamaah Haji KBIHU Nurul Amal tahun ini perdana akan memberangkatkan jamaahnya, dan kita doakan semuanya Allah beri panjang umur, Allah beri kesehatan yang sempurna, pergi dan pulang selamat, perjalanan ibadahnya lancar, dan kembali ke tanah air membawa haji mabrur. Amin, amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kementerian, Kepala Kementerian Haji yang baru saja menyampaikan sambutannya. Kita doakan beliau Allah kasih sehat panjang umur dan terus menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Para ustazat, mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu. Para guru-guru semua, para orang tua, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang insya Allah hari ini akan dicatat oleh Allah menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah. Amin Bu ya. Dan tidak lupa juga istri saya juga ketua KBIH juga Bu. Alhamdulillah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian,
Alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini saya dapat silaturahmi, bermuajahah sama bapak dan ibu. Mudah-mudahan Yayasan Nurul Amal ini nggak bosan-bosan nih ngundang saya ke sini. Rencana kemarin Isra Mi'raj saya datang, Bu. Tapi karena saya ada di Mekah lagi umroh tidak hadir. Dan alhamdulillah hari ini hadir pagi-pagi. Saya sudah jalan sama istri dan anak saya, takut terlambat nyampe di Nurul Amal. Pengen ketemu ibu-ibu semua nih. Alhamdulillah. Para ibu dan bapak hadirin sekalian, rasanya belum lengkap kalau majelis kita ini tidak bersolawat kepada Nabi. Bu, pengen ziarah ke makam Nabi? Pengen banget apa pengen aja? Kalau pengen banget, jangan pernah tinggalkan solawat kepada Rasulullah. Biar ketemu Nabi, biar datang ke rumah Nabi, biar ziarah ke makam Nabi, biar Allah kumpulkan di dalam surga bersama Nabi. Ayo kita salawat. Sallallahu ala, biar semangat. Sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu 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 ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sekali lagi ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Masya Allah. Ini buat yang akan berangkat, saya dapat pesan dari guru saya. Kata guru saya, kalau pengen ketemu Nabi, pengen gampang masuk ke Raudhah di Madinah, banyak-banyak sholawat. Ya Bu ya? Terutama yang hadir nih, kalau pengen ketemu Nabi, setiap hari jangan tidak bersholawat. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadir sekalian, hari ini senang nggak Bu? Bu, senang nggak? Senang banget apa senang aja? Masya Allah. Pokoknya titip doa buat yang akan berangkat, yang hadir dari ujung sana semuanya yang hadir, biar tahun depan Allah undang. Ya. Karena kata guru saya Bu, Al-Maghfurlah pakai Haji Nur Ali, salah satu tokoh pahlawan nasional dari Kabupaten Bekasi,
namanya pakai Hajjul Ali. Beliau bilang apa? Kalau lo pengen cepet ke Mekah, diundang acara Walimatus Safar, datang. Itu pesannya, Bu. Maka insya Allah yang datang kecepretan doa kita naik ke atas, semuanya akan bisa nyabak ke Baitullah, bisa bertemu dengan Rasulullah. Kalau bisa, ya Allah, sebelum saya tutup mata, sebelum saya meninggalkan dunia ini, berikan saya, ya Allah, kesempatan bisa datang ke Mekah dan ke Madinah. Oh, jadi kalau udah punya niat, jangan ditunda-tunda. Betul gak, Bu? Jadi nanti dari rumah bawa KTP sama kakak sama surat nikah, kasih berikan ke Ustazah Munawwarah. Ya, berapa, Bu? KTP, kakak, surat nikah. Dah, ya. Duitnya di bawah kasur, ada di bawah kasur. Nah, entar pulang singkap itu bawah kasur. Kira-kira duit apa bangsa? Ya. Pokoknya sekarang mak, di mana ada orang yang ngundang Walimatus Safar, kita diundang hadir. Karena orang yang hadir ke Walimatus Safar, insya Allah doanya akan naik ke hadapan Allah. Oh, Masya Allah. 103 kan, Bu? KTP, kakak, surat nikah. Surat nikah punya. Kali kalau nggak punya, nikah lagi. Ya. Gampang, haji mah gampang, datang aja kemari. Saja Munawwarah, saya punya uang 1 juta doang, boleh nggak daftar ke Manhaj? Boleh nggak, Bu? Boleh. Ini saya tanya nih, ini punya cicilan motor nggak? Punya cicilan mobil nggak? Kalau motor sebulan berapa, Bu? 1 juta. Mobil 1 bulan berapa, Bu? 4 juta. Nyicil haji 600.000. 600.000. Ntar ibu tiap bulannya bayarnya ke Alfa, ke Indomaret. Tuh, gampang nggak? Kalau beli motor, beli mobil 5 tahun, boros nggak? Habis nggak? Turun nggak harganya? Tapi kalau nyicil haji, abadi nggak? Nah, udah pulang ntar. Bawa KTP, bawa kakak, bawa surat nikah, bawa duit berapa? 1 juta, Bu. Udah langsung dianterin ke Manhaj. Daftar, nyicil 600.000 tiap bulan. Kalau bapaknya belum tahu, koseh, Bu. Ayo cepetan, Pak, 600.000, Pak. Begitu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa nih saya tanya? Bu, kenapa orang pengen banget pergi haji? Kenapa para tamu Allah ini berangkat haji? 1, karena pengen sempurna agamanya. Jadi orang-orang yang akan berangkat haji, Bapak Ibu sekalian, orang itu disempurnakan agamanya oleh Allah. Ini akan berangkat 16 orang. Ya. Besok di Arafah, tanggal 8 sudah berangkat ke Arafah, tanggal 9 wukuf di Arafah. Orang yang wukuf di Arafah itu berarti orang sedang dilantik oleh Allah, sedang diwisuda oleh Allah. Apa kata Allah? Dan ayat ini, Bapak Ibu sekalian, turun ketika Nabi sedang melakukan haji, tanggal 9 Zulhijjah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Surah apa, Bu?
Surah apa, Bu? Ayat? Masya Allah, ini dapat hadiah doorpas nih dari Pak Kiai Muhyiddin ya. Jadi kata Allah, Bapak Ibu sekalian, hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Orang-orang yang berangkat duduk di Arafah sedang Allah lantik. Makanya saya pesan sama yang berangkat 16 orang, ketika di Arafah nanti jangan sampai dirusak ibadah hajinya. Biasanya orang kita rusaknya dengan apa, Bu? Hai guys, gue lagi di Arafah, begitu nggak, Bu? Ya, banyakan selfie-nya di Arafah daripada apa? Dia berdoa. Maka nanti yang 16 orang saya pesan ibu sekalian, dari rumah catat doa-doa yang penting, doa-doa yang mau kita panjatkan di Arafah. Nyampe di Arafah, duduk seperti ini, gelar itu doa. Ya, apa yang mau diminta? Karena Nabi sudah janji, khairud doa Arafah. Sepaling baik berdoa saat orang di Arafah. Makanya ibu-ibu sekalian boleh tuh nitip sama Kiai Muhyiddin, nitip sama saja Munawarah saja. Nih saya nitip doa ya. Nanti di Arafah doa saya dibacain. Biarin ya Allah, saya tahun ini belum bisa berdoa langsung di Arafah, tapi tulisan saya sudah sampai duluan di Arafah. Ibu kalau doa dewe ke Arafah mahal. Mahal nggak, Bu? Berapa duit, Bu? 60 juta. Kalau nitip doa murah apa murah? Makanya kalau pengen dibacain doanya sama Ustazah Munawarah ya, masukin itu doa tulisan ibu di amplop, masukin yang merah 10. Dibacain nggak tuh? Dan nitip sama saya aja. Ya. Pasti paling pertama, oh ini dari Ustazah ini nitip duluan, ada 10 lembar yang merah-merah. Dibaca, Bu. Di Arafah dibaca, Multazam dibaca, di Raudhah dibaca. Murah, Bu. 1 juta doa ibu sampai terbang ke Arafah. Mau, Bu? Mau? Mau doa dewek apa mau nitip? Hah? Bukan ikhlasnya, tapi kan duluan diprioritaskan, Bu, gitu. Oke, Ustazah Munawarah ya. Kalau sama beliau malu, ntar sama saya dah japri ya. Promosi. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, maka besok nih yang 16 orang di Arafah khusyuk, jangan banyakkan selfie. Kalau mau selfie boleh tanggal 8-nya. Kalau tanggal 8 kan baru nyampe, 8 Zulhijjah, boleh dah tuh foto sini, foto sono ya, boleh. Karena kenang-kenangan. Orang yang haji kudu ke Arafah. Kalau nggak ke Arafah, hajinya nggak sah. Tapi kalau sudah masuk tanggal 9, mulai dari khutbah Arafah sampai terbenam matahari, itu waktu mustajab. Jangan disia-siakan. Bapak Ibu ngantri dari tahun 2013. Berarti hampir berapa belas tahun, Bu? 13 tahun. Ya. Biaya pergi haji mahal-mahal. Jauh dari kampung kita. Diratibin banyak orang. Didoain banyak orang. Nyampe di Arafah. Dia ngapain, Bu? Selfie. Nah, ini penting nih, Bu. Ya. Kadang-kadang jangan sampai itu dirusak. Nanti Bapak Ibu sekalian, akan Allah lantik ketika berada di Arafah. Nabi, Bu, mukanya kesini, mukanya, ya, Bu. Nabi haji berapa kali? Lah nggak kehitung.
Nabi haji cuma 1 kali. Nabi enggak haji berulang kali. Makanya ketika Nabi ditanya, "Aqul amin ya Rasulullah, apakah saya harus pergi haji setiap tahun?" Nabi diem. Kalau Nabi bilang iya, kamu pasti nggak akan ada yang mampu. Orang seumur hidup sekali aja belum mampu. Betul, Bu? Nabi haji sekali seumur hidup. Bisa jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekarang hajinya hanya 1 kali. Nih Bu, yang berangkat 16 orang udah nggak boleh daftar lagi. Boleh setelah 18 tahun. Ya, baru pelengkor. Ya Bu ya. Nah, iya, yang ini nih, yang pulang, yang berangkat, daftar lagi 18 tahun, ngantri 26 tahun. Masya Allah. Makanya yang sekali berangkat, anggap ini haji seperti Nabi. Haji pertama, bisa jadi ini haji terakhir. Makanya sekali ketemu, sekali Allah beri kesempatan untuk bisa datang ke Arafah, jangan disia-siakan. Maksimalkan apa yang Allah kasih jalan sekarang. Ya, karena Bapak Ibu sedang dilantik oleh Allah, disempurnakan agamanya. Maka buat kita, Bapak Ibu sekalian, yang tahun ini belum bisa dilantik oleh Allah, tahun depan belum bisa dilantik oleh Allah, angkat tangan Bu, angkat tangan. Titip doa sama orang yang berangkat. Ya Allah, jangan Engkau matikan saya sebelum saya sempurna agamanya. Makanya boleh Bu, walaupun udah mati, dihajiin. Namanya badal haji. Badal haji Bu, biayanya lebih murah daripada yang hidup. Ibu kalau pergi haji mau bayar yang murah apa yang mahal? Oh, mau yang murah yang mahal? Mahal nggak punya duit. Mendingan yang murah Bu ya. Mati dulu Bu. Para ibu sekalian, tuh satu, kenapa orang tuh pengen pergi haji? Karena orang itu menjadi muslim yang sempurna. Maka besok yang 16 jangan sampai dicacati. Perjalanan kita ini akan menjadi seorang muslim yang sempurna. Yang kedua, kenapa orang begitu banyak berbondong-bondong ingin haji, Bu? Kenapa, Bu? Karena pergi haji salah satu sarana yang Allah berikan untuk menghapus dosa. Punya dosa nggak Bu? Banyak apa banyak? Nah, salah satu Bu ya, pengen menghapus dosa, suruh pergi apa tuh? Haji. Kenapa? Karena Nabi bilang apa? Innal haja yahdimu ma kana qablahu. Orang yang pergi haji menghancurkan, menghapus dosa-dosa yang lalu. Makanya tugas jamaah yang berangkat, ya Allah ampuni dosa saya. Ampuni dosa saya. Pergi haji menghapus dosa. Pergi umrah menghapus dosa. Makanya nanti ini berangkat di kloter-kloter pertama. Masih banyak hari-hari menuju tanggal 8 Zulhijjah. Lakukan perbanyak ibadah umrah. Ya, sekuat tenaga. Bisa 4 kali, bisa 7 kali, ya. Nanti dari rumah nih yang berangkat ya, sudah diinventarisir tuh, ditulis siapa orang tua kita, saudara kita yang sudah almarhum. Ini istrinya begitu, sudah dicatat siapa yang almarhum. Nanti di sana banyak waktu. Umrah pertama, umrah wajib buat dirinya sendiri. Umrah kedua, ketiga, dan selanjutnya itu sudah boleh untuk mengumrahkan orang-orang yang kita cintai. Nanti bilang sama suami, Pak, kamu ngumrahin siapa? Oh, ngumrahin ibu saya almarhumah.
Kamu, saya ngumrahin nenek saya almarhumah. 1 kali umroh, 1 orang yang dibadal umrohkan. Yang mengerjakan, yang membadalkan, dosanya dihapus oleh Allah. Keluarganya yang di alam kubur, berkat dia pergi haji pun dosanya dihapus oleh Allah. Tuh, kalau bapak ibu mau pengen nitip juga, Pak Ustadz saya pengen badalin umroh ibu saya, silakan setor namanya, setor nama plus sama cuan labongan Bu ya. Ya boleh tuh Bu, boleh, silahkan. Nah, 10 lembar boleh, cuman dari sini ke asrama haji doang 10 lembar mah ya. Ya Bu ya, insya Allah mudah-mudahan. Sekarang begini Bu, nyelengin biarin dah, gua belum bisa umroh, gua mau badalin umroh emak gua sama bapak gua gitu Bu ya, boleh nggak Bu? Boleh. Nanti apa Bu? Badal haji tergantung Bu. Kalau yang ngerjain saya sendiri mak mahal. Lah kan langsung Bu ngerjain saya. Ada Bu Maren, waktu saya rapat KBIH, ketua KBH nerima badal haji 60 juta Bu. Ditanya yang datang, ibu mau yang ngerjain saya apa yang mengerjain orang lain? Lama Pak Kiai maunya 60 juta Bu. Enak tuh ngipas-ngipas Bu. 60 juta badal haji. Tapi sayang Pak Kiai Muhyiddin belum bisa badalin haji. Ya, karena menyelengin aja Bu, nyelengin. Kita kalau udah ada duitnya baru bilang sama saya. Ya sebelum saya berangkat. Saya berangkat insya Allah tanggal 16. Insya Allah nanti ketemu. Tuh Bu, yang kedua apa tadi? Yang kedua, orang kenapa pergi haji? Karena ingin menghapus dosa. Ya biar dosanya bersih. Makanya yang haji ini jangan bikin sesuatu yang nambahin dosa. Ya, yang 16 ini saya pesen, dan pesen ini dari Allah. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Nih 3 pegang. Orang yang ingin hajinya mabrur, hajinya bisa menghapus dosa, fala rafas, jangan berbuat pornografi, pornoaksi. Ya, makanya yang suami istri kalau belum tawaf ifadah, belum selesai haji, jangan ngajakin dulu, jangan. Ya, kalau dia sampai berhubungan suami istri, apalagi pakai ihram Bu, pakai ihram, maka orang itu satu, hajinya batal. Yang kedua, hajinya wajib dikodok tahun depan. Belum tentu bisa berangkat Bu ya. Yang ketiga, kena denda 1 ekor onta. Berapa onta Bu? Harganya 50 juta. Gara-gara urusan 5 menit. Bayar berapa Bu? 50 juta. Hati-hati nih yang berangkat besok. Kalau ada lakinya, Bu, ayo Bu, kita main kebo-keboan. Jangan Pak, lagi haji. Ya. Nanti kalau selesai haji Bu, sudah tidak dalam keadaan berihram, boleh tuh kapan aja silahkan. Ya. Kamar, namanya kamar barokah Bu. Kalau pergi nanti bilang sama Kiai Muhyiddin, Pak Kiai saya mau cari kamar barokah. Ya. Kalau enggak nyewa hotel di Tor Zamzam tuh. Ya 1 hari 5 juta. Ya daripada 5 juta buat begitu doang Bu ya. Mendingan beli apa? Kuning-kuning Bu ya. Kenal kuning-kuning Bu? Kunyit. Nah ibu sekalian tuh ya, jadi orang pergi haji karena ingin menghapus dosa. Bismillah, niatin tuh, jangan sampai dibikin rafas. Yang kedua tadi apa? Usuk itu bermaksiat, nyolong punya orang. Ya, ada tuh jamaah Bu,
Ada nama saya itu, nenek. Asal ngeliat mukena orang, masukin dalam tas. Asal ada sendal orang, main pakai baik. Ya udah, yang punya mukena gua mana, sendal gua mana ya? Nggak tahu, nenek masukin dulu. Nenek begini sini. Jangan pernah ngambil barang orang. Emang satu orang dapatnya satu nasi bok, satu air mineral, satu buah, itu jatahnya tiap hari, tiap makan. Biasa kalau pulang bawa besek dua, diambil baik itu dua besek, padahal itu punya. Jangan gara-gara itu hajinya nggak mabrur. Nauzu, kalau perlu mak bawain nih mak ya, nih saya ambilin cateringnya, diam situ, buahnya saya ambilin, nasi boknya saya ambilin, pokoknya nenek Aki tinggal makan. Tuh, itu jamaah haji baru jempol. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena di tanah haram, Bu, nolong satu orang kita bantu, pahalanya sama dengan kita nolong 100.000 orang. Tuh, berlomba-lomba. Nggak usah ngandelin karu, nggak usah ngandelin kepala rombongan. Kata anggota, sini Karu, saya bantuin, ayo ngambil catering, ngambil air. Ada yang sakit, ayo saya bawa, anterin. Makanya kata guru saya, Pak Kendor Ali apa Bu? Kalau lu haji pengen sehat, ini pesannya nih. Kalau lu haji pengen sehat, sering-sering lu nolongin orang yang sakit. Gitu Bu, pesannya. Alhamdulillah saya Bu, kalau berangkat kata jamaah, Ustaz, apa sih makannya, vitaminnya apa sih? Kayaknya haji nggak pernah sakit ya. Karena nenek-nenek, aki-aki yang sakit tiap hari kita longok. Nek, buka vitaminnya, minum nih vitamin. Jadi jadikan keberangkatan haji bukan hanya hablum minallah kita, Bu ya, tapi hablum minan nas. Nanti kalau pulang kata orang, tuh, gue sekamar sama bapak ini, sekamar sama ibu ini, orangnya baik, tiap hari nolongin gua. Nanti kalau pulang, gua nyayur asem sama jengkol sama teri, gua kirimin ke rumahnya, bawain, gua sorok, begitu Bu? Masya Allah, mudah-mudahan Pak Kiai Muhyiddin tuh besok begitu Bu ya. Kalau perlu ada aki-aki yang kagak bisa cebok-cebokin lah, emang pembimbing begitu Bu. Saya tempo hari Bu berangkat umroh nih ya. Nenek nih Bu, ada nenek ada nenek. Nenek ikut umroh Bu, orangnya gede sama tinggi, udah gede tinggi, tinggian dia sama saya. Maaf, kupingnya rada kagak denger. Jadi kalau kita ngomong dia kagak denger ya. Colek. Pulang umroh Bu, 3 hari di Madinah sakit. Ya Allah Bu, mana gede banget ya badannya. Toilet pesawat Bu, buat dia doang dewek, gubrak. Ya. Nyampe berangkat di pesawat Bu, maunya tidur di lantai. Lah kan dua meli mah pramugari Bu ya. Bu, maaf Bu, nggak boleh tuh di lantai. Malah saya muter kata nggak bisa, saya kalau nggak duduk nggak bisa, tidur Bu. Pas begitu selama, Ustaz pengen berak. Ya Allah. Gimana ceboknya? Ya. Bukan masalah nggak ada air ya Bu, airnya saya bawa tuh, saya angkut ke pesawat. Kan toiletnya segini Bu ya, dia doang masuk di toilet gubrak, agak bisa keluar lagi tuh nenek-nenek. Mak, itu siram mak, pencet mak, diem Bu. Besok Pak kayak Muhyiddin kalau yang begitu tuh, ya siap-siap, belepotan Bu. Ya, rezeki alhamdulillah. Ya. Ada lagi Bu, Ki-aki. Lah emang tahu WC-nya duduk Bu ya?
Lah bukan, kencingnya bukan di WC bu, di lantai. Lah udah ngumpiang kemana-mana. Giliran dia berak bu, kan WC duduk begitu bu ya. Ini mah ditupukin gitu dua. Ujung-ujungnya itu kotorannya bukan masuk ke kloset. Ya kena nyomotin atau apa. Jadi pembimbing tuh begitu, bukan enaknya doang. Ya, kira yang begitu-gitu tugas pembimbing tuh. Emang mau yang lain deketin? Mau. Ya bu. Masya Allah. Ini Pak Kemudian 16 mak, perjuangannya belum apa-apa. Kita doain bu, KBA Nurul Amal berangkatnya 1 kloter. Gempor ngurusin pada berak loh. Iya ini mah bagus, mudah-mudah. Tapi nggak ada jaminan juga bu. Makanya nggak boleh apa? Pusuk itu artinya sombong bu. Sombong tenaga jangan. Sombong duit jangan. Sombong ilmu jangan. Coba-coba nih. Ya, dulu ada tuh. Saya maki-aki, kaki rada-rada itu matanya bu, nggak awas. Iya, dia kalau ke haram ada di tangan saya ini. Kalian nggak bisa jalan. Kalau saya kagak ke haram ya kagak. Kata yang seger gini, kata yang seger yang muda. Kong, itu kesian Ustadz, kemana-mana ditempel-tempel baik. Tuh, itu masjid kelihatan, jalan aja dewek. Tuh, kata dia begitu ngomong bu, di kamar. Berangkat dia ke masjid. Adi sarapan bu ya, makan siang kagak pulang, makan sore kagak pulang, malam kagak pulang. Kata saya ini orang kemana ya? Ya kan? Pulang-pulang besok pagi matanya udah merah, nyeket. Saya kan bilang, dari mana sih? Itikaf, kata Kiai itikaf. Kata saya alhamdulillah. Pas besok saya kader gak ketemu pulang. Tuh, maka jangan pernah sombong ilmu. Kalau perlu besok ada yang kurang awas, kurang tahu, ayo berangkat kita bang. Ya, jangan sombong duit cuan. Ada yang pernah protes bu, saking keselnya tuh sama pembimbing, berapa duit? Gua bayar. Anak Betawi gitu bu ya. Ya kan, engkong lu juga gua bayar, gitu ya. Agak pakai jauh bu, nggak pakai lama, dompetnya sama kartu-kartunya habis hilang. Tuh, makanya kata Allah, wala busuk, nggak boleh sombong, nggak boleh sombong tenaga, nggak boleh. Ya, sombong mak, bapak ibu sekalian, mau di sini kek, mau di Mekah kek, tetap nggak boleh. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Tuh kata Allah tuh. Sesungguhnya orang-orang yang sombong daripada hamba-hambaku, mereka akan saya jerumuskan ke dalam neraka yang paling hina. Na'udzubillah. Yang ketiga pesan Allah, wala jidal. Ini pesannya bu dari Allah, penting banget. Pergi haji jangan sampai berantem suami istri, berantem teman sekamar, berantem dengan orang lain, nauzubillah. Padahal mabuk gara-gara sepele. Ini ada yang gemuk nggak? Ada yang gemuk nggak? Ada yang gemuk nggak? Banyak yang gemuk. Kalau tidur kita sama yang gemuk, sama yang kurus, sekamar kan ada 8 orang. Kalau yang gemuk pengennya apa? AC. Gemuk berapa bu ya? Kalau yang kuru merengket, kedinginan. Ya bu ya. Ini ngomong-ngomong merengket, kenal merengket. Orang Pondok Cabe sama kan orang Betawi juga. Nah, merengket. Jadi kata yang gemuk jangan dimatiin AC, saya nggak bisa tidur. Kata yang kuru pas dia udah ngorok dia matiin bu. Tidur tuh si kuru ya. Tidur kuru, yang gemuk bangun panas
Dia hidupin lagi tuh ya. Mati hidup. Kata yang kudu kekesalan, udah gua rusak aja dah. Begitu. Itu namanya jangan sampai tuh. Itu fusuk juga tuh. Merusak sarana prasarana itu nggak boleh. Ya, jangan sampai berantem. Yang paling sering lagi bu, laki bini mulu berantem. Pertama-tama mak, yang, nah yang, pala lu peyang gitu ya. Beb, ya. Makannya bareng berdua. Pas giran marah, ngili bu. Pindah makan ke tempat orang lain. Kenapa bu? Gua gede sama laki gua. Ya bu ya. Itu dihindari. Ingat, kalau kita lagi berantem sama suami istri, papa, ma, kita sedang haji. Biaya haji mahal. Orang kampung kita tinggal, anak-anak kita tinggal, rumah pekerjaan kita tinggal, sampai di Mekah maka saat kita berantem. Awas, wala jidal, jangan sampai berantem. Ya, apalagi kalau sering berantem sama laki sama bini. Ya bu ya, lakban. Ya, lakban. Ya. Maka saya sering pesan kalau jamaah mau berangkat, anggap acting aja, kalau lagi kesel acting. Astagfirullahaladzim, itu bu ya. Jangan bercuap-cuap kayak di rumah. Apalagi pasang status. Ya, kita mah ini lagi foto bu gitu, selfie. Ya, di depan Masjidil Haram. Kita mah katanya doang bawa laki, kemana-mana dek baik. Atas statusnya tuh. Ya, di SW. Lah yang julid tuh kan, dia berangkat berantem juga sama lakinya. Ya. Nah, jangan sampai. Ya. Tuh banyak bu. Ya. Makanya benar-benar komitmen karena kita pengen menghapus dosa kita dengan berangkat haji. Bismillah. Jangan sampai itu terjadi. Happy aja. Bahagia aja. Nanti kalau ada masalah nggak usah ngomong kemana-mana, buka Al-Quran. Nanti targetnya di Mekah berapa kali hatam, nanti di Madinah berapa kali hatam. Orang yang selalu bersama Al-Quran, hatinya akan diberikan ketenangan. Bu, punya utang nggak? Namanya bilangnya segen-segen banyak gitu ya. Kalau rada-rada pusing bu sama utang, buka apa? Quran. Udah baca. Ya, baca. Nanti kalau Quran selesai, bacanya apa bu? Allahumma arhamna bil Quran. Wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma karahna warzuqna tilawatahu an fannahar waj'alhu lana hujjatan. Masya Allah, udah pintar semua ini ya. Ya, jadi saya pesan nih sama yang berangkat, programnya banyakin baca Quran. Kenapa bu? Satu, Quran diturunkan di mana bu? Mekah. Kota Mekah menjadi mulia karena sebab Quran diturunkan. Ya bu ya. Kemudian orang yang baca Quran itu orang yang sedang berdialog sama Allah. Karena Al-Quran disebut kalamullah. Orang yang baca Al-Quran itu dicatat nilai amal ibadah. Mau paham kek yang dibaca, mau kagak kek,
dapat nilai ibadah. Tuh, jadi ibadah yang gampang baca Quran. Ibu berangkat dari rumah kemari, ada yang jauh, ada yang dekat, mulutnya kromak kramik. Bu ya. Baca apa, Bu? Quran. Kulhu mini kulhu. Kulhu baca, Bu, dari rumah kemari. Itu ayat. Setelah baca Al-Quran, jangan lupa tuh doa yang tadi, jangan ditinggal. Biar Al-Quran itu menjadi cahaya buat yang baca. Kalau ibu, bapak hatinya bercahaya, maka mukanya dia akan bersinar. Jangan sama teman sekamar merengut deh. Ya, jangan, buang jauh-jauh. Bersinar dengan sinar apa? Al-Quran. Tuh. Dua. Yang ketiga, Bu ya. Terakhir Bu, terakhir. Ini udah berapa jam sih, Bu? Cukup. Berarti tahun depan kita balik lagi. Satu lagi terakhir ya. Kenapa orang pergi haji, Bu? Karena haji itu adalah pekerjaan jihad. Terutama buat perempuan. Perempuan itu jihadnya pergi haji, pergi umroh. Jihad la kitala wala dima'afi. Jihadnya perempuan yang tidak menumpahkan darah, tidak ada pembunuhan, tidak ada peperangan. Jihadnya perempuan itu haji dan umroh. Jadi ibu-ibu yang akan berangkat sama dengan dia sedang berjihad. Nih, Ibu, saya tanya nih, mau berjihad ke Israel bawa senjata apa mau haji mau umroh? Nah iya, makanya ntar pulang bawa kasur singkap, gua mau jihad, bawa duit kemari. Kalau nggak ada duit, sertifikat bawa kemari ya, Bu ya. Sertifikat siapa? Sertifikat tetangga. Jangan, Bu ya. Jadi keberangkatan ibu-ibu sekalian itu sedang berjihad di jalan Allah, nggak ada yang sia-sia. Bismillah, niatin, Bu ya. Tuh, Bu. Ini saya kasih amalan, Bu. Pengen kan pergi haji? Pengen kan ketemu Ka'bah? Ya. Jadi kalau mau tidur, amalannya satu, biar ketemu Ka'bah, banyak-banyak baca tasbih. Tasbih yang paling Allah suka 4. Berapa, Bu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tuh amalan yang paling Allah suka. Subhanallah, sekali lagi. Subhanallah, huwallahu akbar. Sekali lagi, Bu. Subhanallah, nah besok nih yang berangkat kalau tawaf berapa kali, Bu? Tawaf berapa, Bu? Boleh nggak ditambahin? Jangan ditambahin, Pak Ustadz, dosa saya banyak, biarin orang-orang mak tawaf 7, saya mah 10. Nggak bisa ya. Sama kayak sholat johor, sebanyak apapun dosa kita, johor berapa rakaat, Bu? Tambahin jadi 5 boleh? Ledut namanya itu ya, Bu ya. Top 7 jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Ketika tawaf 7 putaran, sunnah baca tasbih yang tadi. Nih, Bu, muter 7 putaran, muter, nggak ada yang dia baca, muter doang begini, Bu. Dari Pondok Cabe muter doang, nggak ada yang dia baca. Sah nggak tawafnya? Sah nggak? Sah nggak? Sah.
Tawaf mak beda dengan sholat. Kalau sholat gerakannya sama bacaannya. Kalau tawaf rukunnya gerak doang. Dia nggak baca. Dari pondok cabe muter doang, muter. Ya, nggak ada yang dibaca. Sah nggak? Sah. Cuma kata orang kampung saya, bohongan. Jauh-jauh dari pondok cabe muter doang. Ya, makanya minimal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kentut boleh nggak kentut? Nggak boleh bu. Sampai yang pantatnya dol. Nenek-nenek subhanallah pret, subhanallah pret. Ada di sini begitu. Nenek-nenek kan gitu pret pret pret. Ya. Jadi besok kalau ada jamaah yang sedang tawaf baru 3 putaran kentut laporan sama Ustazah Munawarah. Saja saya kentut, balik ke wudhu. Nanti balik lagi ke depan Ka'bah. Ini jangan sampai ustazahnya yang pret pret pret. Ya. Kalau sa'inya mah boleh, kentut boleh. Sa'i mah, tawaf nggak boleh. Ya. Sepanjang 7 putaran, bu, silahkan tuh baca sunnah doa tasbih yang tadi, silahkan. Makanya kata Nabi Ibrahim, biar sempurna, bu, tambahin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, udah pintar semuanya bu, tinggal tawafnya doang belum. Ya, berangkat dah, bismillah. Jadi ini mah di bawah kasur dibuka ini ya. Ya, tadi berapa bu? Duitnya kemari kalau daftar? Cicilannya kemana bu? Alfa Indomaret. Gampang ya bu ya. Ibu bukannya kalau tiap hari dikasih uang belanja sama suami 10 juta. Kata yang belakang, kalau ada laki gua tiap bulan ngasih 10 juta, gua cium bolnya. Ya. Gitu. Begitu nggak bu? Ya Allah bu. Bu, doain saya bu ya. Biar bisa datang ke sini lagi. Alhamdulillah nih beliau bu, Kiai Muhyiddin dan Ustazah Munawarah. Saya dibawain pun alpukat bu, alpukat bawain. Alhamdulillah. Ya. Kalau ada tetangga yang kebetulan ada pun alpukat ini buahnya, kasih saya boleh bu, boleh. Ya. Anu. Ya. Karena kan salah satu buah yang dianjurkan buat para pejuang diabetes, ada nggak sini penyakit gula? Tunjuk ya. Sama saya bu, sama saya tuh bu. Ya, saya Ramadan tahun lalu bu, pas MCU haji, ternyata gula saya 250. Ya, dengkul ngedeg-deg. Oh khutbah, gue nyanggup kagak ya, ngedeg-deg. Alhamdulillah bu, akhirnya saya tiap hari dikasih sama istri saya Herbalife. Ya Pak, ini belum kena apa-apa nih, Herbalife dong nih bu. Malah ada kempes dikit tuh. Nasi belum kena, telur belum kena. Ya, baru pagi-pagi ya. Nah ibu sekalian, tapi ada herbalnya bu. Setiap hari saya minum rebusan serai, jahe, sama daun salam, sama ketumbar.
Dah, longkos nyemur bu. Ya. Nah, 4 tuh bagi pejuang apa? Gula. Yang punya gula, punya kan gula bu? Punya 2 sendok, 3 sendok bu ya. Nah, saya kira itu saja. Mudah-mudahan. Oh ya, saya cerita dikit bu ya. Oh, sekalian doa. Berarti amplopnya 2 bu ya? Amplop ceramah, amplop doa. Ini bu, alhamdulillah bu, Ustazah Munawarah itu sama saya kenalnya di TikTok saya bu. Ya, belum pernah kejumpa, belum pernah. Jadi saya mana scroll TikTok, ternyata ini orang katanya ngomongnya Betawi banget tuh kata ya. Akhirnya rumah saya disamperin bu, ke rumah saya. Datang juga, alhamdulillah bawa alpukat, alhamdulillah bawa alpukat. Ya, akhirnya saya datang ke sini tempo hari ngisi manasik. Ya, terus pas Isra Mi'raj kalau nggak salah 17 Januari. Ya ini katanya penceramahnya nggak ada. Ya lah saya dibekah bu, ini bu, kata gitu ya. Udah besok aja dah Walimatus Safar. Biar saya ketemu ibu-ibu dari pondok cabe. Ini kalau pondoknya dibuang tinggal apa? Ya tinggal cabenya doang ya. Jadi dari TikTok alhamdulillah bu silaturahmi kemari. Mudah-mudahan panjang silaturahminya bu ya. Ibu-ibu nggak bosan-bosan. Jadi ibu-ibu kalau pengen kepo-kepo dikit tentang saya, buka aja di TikTok KBIHUWAC. Kalau ini kan KBIHU Nurul Amal. WAC Wafiz Alamin Center. Disingkat. Jadi di TikToknya WAC. Ya. Jadi kalau pengen kepo-kepo, nah kalau mau YouTube tinggal dengerin nama saya aja, klik bu di YouTube Nur Anwar Amin. Ya beres dah. Atau di Google ibu klik di Google Nur Anwar Amin muncul semua itu. Ya, doain bu ya. Yang pertama kita mari baca Fatihah, kita doain buat KBH Nurul Amal bu ya. Semakin sukses, semakin jaya. Nih coba saya kasih jargon. Kalau saya bilang KBH Nurul Amal, sukses, jaya, berkah, berkah gitu. Bisa? Sukses, jaya, berkah, berkah. KBH Nurul Amal. 3 berkahnya. Sekali lagi, KBIHU Nurul Amal. Ya, kita doain biar berkah. Kemudian yang berangkat sehat, panjang umur, selamat, keturunannya bisa nyabah. Dan jangan lupa niatin buat ibu-ibu yang hadir. Yang udah berangkat lagi. Yang belum berangkat apa lagi? Ya, ya Allah cepetan panggil saya, ya Allah cepetan panggil saya. Paling innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo, doain saya juga biar saya juga sehat bu ya. Bawa rombongan jamaah yang akan berangkat tahun ini, saya berangkat di ujung terakhir banget bu, tanggal 16 Mei. Nah ibu kalau pengen lihat perjalanan saya nanti, tadi itu di TikTok itu. Ya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah sekaligus kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita Allah kabul, Allah ijabah ala hadiniya.